Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan untuk bisa bertemu di pembelajaran daring yang insya Allah saya Mira Bayu Lestari NIM 11920200132 dari kelas PAI 5D UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan membahas mengenai metode pembelajaran tipe The Power of Two. Oke, di sini saya akan membahas sebelumnya mengenai model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yaitu suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di tutorial. Baik, setelah tadi kita mengetahui pengertian model pembelajaran, saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran The Power of Two. Nah, The Power of Two ini dirancang untuk memaksimalkan belajar kolaboratif gitu ya, atau bersama, dan meminimalkan gitu ya kesenjangan antara siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, belajar kolaboratif juga menjadi populer di lingkungan pendidikan ini. Nah, dengan menempatkan peserta didik di dalam kelompok dan memberinya tugas di mana mereka saling tergantung satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan adalah cara yang mengagumkan gitu ya, dengan memberi kemampuan pada keperluan siswa dalam masyarakat. Mereka itu condong lebih menarik dalam belajar karena mereka melakukannya dengan teman-teman sekelas mereka, jadi lebih aktif. Aktivitas belajar kolaboratif juga bisa membantu mengarahkan belajar aktif, meskipun belajar independen ini dan kelas penuh instruksi juga mendorong belajar aktif. Kemampuan untuk mengajar melalui aktivitas kerja kolaboratif dalam kelompok kecil akan memungkinkan juga gitu ya untuk mempromosikan belajar dengan belajar aktif. Baik, yang poin pertama yaitu model pembelajaran The Power of Two ini artinya yaitu menggabung kekuatan dua orang gitu ya. Menggabung kekuatan dua orang itu dalam hal ini adalah membentuk kelompok kecil. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 atau 5 orang siswa. Kegiatan ini dilakukan agar munculnya sinergi. Nah, sinergi itu yaitu 2 orang atau lebih, tentu lebih baik ya daripada 1 orang. Menginjak ke poin yang kedua yaitu model pembelajaran The Power of Two ini adalah termasuk bagian dari active learning gitu, yang merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan belajar lebih aktif dengan pemberian tugas belajar yang dilakukan dalam kelompok kecil siswa. Dukungan sesama siswa dan keragaman pendapat, pengetahuan, serta keterampilan mereka akan membantu menjadikan belajar itu sebagai bagian berharga gitu ya dari kelas itu. Nah, namun demikian, belajar bersama tidaklah selalu efektif gitu. Boleh jadi terdapat partisipasi yang tidak seimbang, komunikasi yang buruk, dan kebingungan. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan ya, bahwa model pembelajaran The Power of Two ini merupakan pembelajaran kooperatif yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran kolaboratif, menumbuhkan kerjasama secara maksimal, dan memperkuat arti penting manfaat sinergi 2 orang atau lebih daripada 1 gitu. Dalam pembelajaran ini, siswa akan berkolaborasi dengan temannya 2 orang untuk memperkuat pemahaman individu masing-masing gitu. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian model pembelajaran The Power of Two, kita alangkah lebih baiknya mengetahui langkah-langkah menerapkan model pembelajaran tipe The Power of Two ini ya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, kita bisa membuat problem gitu ya sebagai guru. Nah, dalam proses belajar, guru itu bisa memberikan 1 atau lebih pertanyaan kepada peserta didik yang membutuhkan refleksi atau perenungan dalam menentukan jawaban pada soal tersebut ya. Yang poin kedua, ada guru harus meminta peserta didik untuk merenung dan menjawab pertanyaan sendiri-sendiri
Nah, yang ketiga itu, guru itu harus membagi peserta didik berpasang-pasangan ya di dalam kelas. Nah, pasangan kelompok itu ditentukan menurut daftar urutan absen atau bisa juga diacak. Fleksibel gimana kita sebagai guru ya. Yang poin keempat yaitu guru meminta pasangan untuk berdiskusi mencari jawaban yang baru dari soal tersebut ya. Yang selanjutnya poin terakhir yang kelima, guru itu harus meminta peserta didik untuk mendiskusikan hasil sharingnya tadi. Jadi kita bisa menerapkan langkah-langkah model pembelajaran The Power of Two ini pada mata pelajaran apapun. Baik, yang selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai langkah-langkah pengertian. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai keunggulan dari model pembelajaran The Power of Two ini ya. Pasti dimanapun metode-metode yang lainnya pun mempunyai keunggulan tersendiri ya. Dari hal apapun. Pasti dimana ada keunggulan, yaitu pasti ada kelemahan juga. Nah, keunggulan dari metode pembelajaran The Power of Two ini perlu kita ketahui ya, sebagai suatu model pembelajaran itu pasti mempunyai beberapa keunggulan yaitu ya. Di antaranya yang pertama, keunggulan The Power of Two ini siswa tidak terlalu menggantungkan kepada guru. Nah, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber gitu dan belajar dari siswa yang lainnya gitu ya di dalam kelas. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan dengan membandingkan ide-ide atau gagasan orang lain. Yang ketiga, ada membantu anak agar dapat kerjasama dengan orang lain, kolaboratif dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala kekurangannya. Keunggulan yang keempat, yakni bisa membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Jadi siswa itu bisa lebih bertanggung jawab dan bisa lebih aktif gitu di dalam metode pembelajaran ini. Yang poin kelima yakni ada meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir terhadap siswa. Dan yang terakhir nomor 6, dari keunggulan metode pembelajaran The Power of Two ini bisa meningkatkan prestasi akademik siswa sekaligus mengasah kemampuan sosialnya. Baik, tadi kita membahas mengenai keunggulan. Nah, di sini selanjutnya kita kupas mengenai kelemahan dari metode pembelajaran The Power of Two ini. Baik, yang pertama, poinnya dengan leluasannya itu pembelajaran, maka apabila keleluasaan itu tidak optimal kepada tujuan pembelajaran, nah maka tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai tentunya ya. Yang kedua, penilaian kelompok itu akan membutakan penilaian secara individu bila seorang guru itu tidak jeli dalam pelaksanaannya. Nah, yang ketiga, ada mengembangkan kesadaran kelompok membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja ya, mengenai kelompok itu tidak mudah seperti yang dikatakan ya, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa lebih bagus kelompok dari peserta didik. Yang keempat, ada kelemahan dari The Power of Two ini membutuhkan lebih banyak fasilitas, waktu juga biaya untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kelima, yang terakhir dari kelemahan The Power of Two ini, selama diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik masalah yang dibahas meluas sehingga tidak sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Baik, alhamdulillah ya, tadi kita sudah mengetahui beberapa poin mengenai pengertian model pembelajaran tipe The Power of Two, dan mengetahui langkah-langkah kelemahan dan keunggulan dari model pembelajaran The Power of Two ini.
Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran dari metode pembelajaran The Power of Two ini. Sebelumnya kita mengetahui tujuan model pembelajaran, yaitu menurut Dr. Said Ibrahim Al-Jabar, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tujuan pokok pendidikan itu adalah haruslah dapat memberikan rangsangan kuat untuk pengembangan kemampuan individu dalam upaya mengatasi semua permasalahan baru yang muncul serta dapat mencari terobosan-terobosan solusi alternatif dalam menghadapinya. Dipilihnya beberapa metode atau strategi tertentu dalam suatu pembelajaran bertujuan untuk memberi jalan atau cara sebaik mungkin bagi pelaksanaan dan kesuksesan operasional pembelajaran. Sedangkan dalam konteks lain, metode atau strategi dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Dalam hal ini, strategi atau metode bertujuan untuk lebih memudahkan proses dan hasil pembelajaran sehingga apa yang direncanakan itu bisa diraih sebaik mungkin dan semudah mungkin. Nah, dalam pelaksanaan model pembelajaran tipe The Power of Two ini memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai. Di antaranya, yang pertama, membiasakan belajar aktif secara individu dan kelompok. Belajar bersama hasilnya lebih berkesan tentunya. Poin yang kedua, mengenai tujuan dari metode pembelajaran The Power of Two ini untuk meningkatkan belajar kolaboratif. Kolaboratif itu yaitu belajar bersama dengan siswa-siswa lainnya di kelas maupun di luar kelas gitu ya. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait dengan materi pokok pembelajaran. Yang keempat, meminimalkan kegagalan dari suatu pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu meminimalkan kesenjangan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi di kelas siswa itu harus belajar kolaboratif, yakni guru bagus dalam menerapkan model pembelajaran The Power of Two ini. Alhamdulillah, kita tadi sudah mengetahui sekarang mengenai model pembelajaran, pengertian dari metode pembelajaran The Power of Two, serta langkah-langkah, kelemahan, keunggulan, dan tujuan dari pembelajaran The Power of Two ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan dari apa yang saya bicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.